Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Limpung, Ibu Dr. Anda M. Ningsih, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, beserta Bapak Ibu guru serta staf usaha, staf karyawan yang ada di SMP Negeri 1 Limpung yang hari ini menjadi peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, doa. Kelima, materi diseminasi. 6, simulasi. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Heti dipersilahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk kembali. Dilanjutkan acara
yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Dr. Anda Emi Ningsih, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Limpung, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 1 Limpung. Marilah yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang lab TIK SMP Negeri 1 Limpung dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya merasa bangga sekali kita dapat melakukan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 1 Limpung. Alhamdulillahirabbil alamin, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 1 Limpung banyak sekali teman-teman ya, ada 6. Yang pertama ada Ibu Kifdiatul Arafah, sarjana pendidikan. Yang kedua Ibu Rosalia Susanti, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Yang ketiga Bapak Nunung Setiawan, sarjana sains. Yang keempat Ibu Luki Dian Agustin, sarjana pendidikan. Yang kelima Ibu Sri Megawati, sarjana pendidikan. Yang keenam Ibu Puji Handayani, sarjana pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang akan kita diseminasikan pada siang hari ini itu meliputi disiplin positif. Yang kedua, paradigma belajar, di mana pada paradigma belajar itu bahwa sekolah tidak mengenal adanya hukuman. Yang ketiga, adanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sehingga proses belajar mengajar di sekolah ini menjadi menyenangkan. Berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu akan diawali pada saat tahun pelajaran baru. Selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu apabila siswa melakukan pelanggaran, maka ada konsekuensinya, bukan hukuman. Namun dampak dari siswa itu pelanggaran, misalnya mencoret-coret bangku dan sebagainya. Itu nanti siswa itu harus menghapus atau bagaimana. Jadi tidak boleh ada hukuman fisik. Berikutnya adalah posisi kontrol, di mana guru itu berperan sebagai manajer. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu, itu untuk menyelesaikan anak yang melanggar aturan. Dengan adanya disiplin positif atau diseminasi pada siang hari ini itu, Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya dengan dilaksanakannya diseminasi ini, budaya positif dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah secara konsisten dengan komitmen bersama agar dapat mewujudkan visi sekolah kita. Terima kasih.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Eminingsih atas sambutan yang diberikan. Dilanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Samsudin. Kepada Bapak Samsudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bidayah bersyarat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan yu'affi kafir ma'idah. Ya Rabbana rahmatana kama yanbaghi li wajhika wa 'ala sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salamatan fi dini wa afiyatan fil jasad wa jalan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbalan rahmatan indahu wa rahmatan ba'dahu. Allahumma hawwin 'alaina bi sabatil maut wa najatan minan nar wal afwa wal ihsan. Allahumma as'alna min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsudin. Dilanjutkan acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kiftiatul Arafah, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Kiftiatul saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mami yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Eminingsih RPD selaku Kepala Sekolah dan juga rekan-rekanku semua, baik dari Bapak Ibu guru dan karyawan, staf tata usaha yang kami hormati. Sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, ada pantun Bapak Ibu. Sebentar, saya agak lupa. Pepaya jinggo belinya di Bu Hotif, ya. Rasanya enak, tampilannya menggiurkan. Mari mulai diseminasi budaya positif di sekolah dengan semangat tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ini agak positifnya agak pelan ya, karena takutnya jadi posesif, ini kan bahaya ya. Kita mulai diseminasi budaya positif di sekolah Limpung 13 Agustus tahun 2024. Nah, itu adalah foto saya ya Bu, Bapak Ibu. Jadi saya adalah
Kalau namanya saya perkenalkan, nama saya Hifdiatul Arofah SPD, di mana pada saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Limpung, CGB Angkatan 11, kelompok 086 dengan Fasil Bapak Edi Susanto SPD dan Ibu Nani Kurnia SPD, Kabupaten Batang. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu semua, jadi untuk Ki Hajar Dewantoro, di mana murid kita itu pembelajarannya kita adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa, Bapak Ibu? Jadi kodrat alam itu disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia khususnya, tidak hanya di Indonesia saja ya, jadi di segala tempat itu nanti tidak ada tempat yang sama. Jadi kalau di SMP 1 Limpung ini kan sekitaran termasuk kota, tidak besar tidak kecil. Jadi di dataran tinggi berarti kita harus menyesuaikan. Berbeda mungkin pembelajarannya dengan di dataran rendah, misalnya di daerah pesisir pantai. Kodrat zaman itu berkaitan dengan isi, ya, dengan kondisi zaman sekarang, di mana pada saat ini kita menghadapi murid yang mengalami digitalisasi teknologi. Berbeda sekali pada waktu SMP dulu tidak ada HP, ya. Kalau sekarang itu ada HP, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Budaya positif, ya. Budaya positif. Hati-hati nih, jangan sampai budaya posesif ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila, nggih Bapak Ibu nggih. Untuk profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, nggih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di sini ada sikap religius. Yang selanjutnya ada mandiri, ya, mandiri. Terus ada apa lagi, Ibu? Bernalar kritis. Ada juga berkebinekaan tunggal dan banyak sekali ya Bapak Ibu semua. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif itu ada 7 yang pada hari ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi untuk sekarang paradigma pendidikan itu akan berubah. Kalau pada zaman dahulu atau istilahnya zaman Bahola itu kalau sekarang kan yang pendidikan berpusat pada murid, ya. Kalau dulu itu berpusat pada guru, karena sekarang itu adalah guru itu hanya sebagai fasilitator dan sebagai motivator, ya.
Terus kita sebagai pendidikan itu sekarang adalah kita harus berpihak pada murid. Jadi kita harus menghamba pada murid, bukan menghamba pada guru, ya. Terus kalau kita lihat sekarang, jadi untuk bagaimana murid itu mendapatkan ilmunya tidak hanya pada gurunya saja, ya, tapi bisa di lingkungannya. Kalau sekarang bisa menggunakan internet, bisa dari YouTube, dari Instagram, ya, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Jadi nanti untuk keyakinan kelas itu diawali dengan kesepakatan kelas. Bisa jadi nanti antara kelas 1 dengan kelas yang lain berbeda tergantung dari kesepakatan kelas yang ada. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi untuk budaya positif itu kita kalau sebagai seorang guru diawali dengan meneladani. Kita sebagai suri tauladan. Jadi Bapak Ibu guru kita harus bersikap yang baik karena kita itu sebagai contoh dari anak-anak semua. Kalau sekarang murid-murid semua, ya. Terus ada yang selanjutnya adalah teori kontrol atau ilusi kontrol yang yang penemunya itu adalah Dr. William Glasser. Ini bukan orang Indonesia, ya. Ya, ada 4 ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita harus mengontrol muridnya bagaimana? Berarti kita harus tahu latar belakang murid itu. Jadi kalau dalam kelas, misalnya kita sebagai wali kelas, berarti paling tidak kita memahami anak buah kita. Jadi murid-murid kita biasanya kan dalam satu kelas itu ada 32 siswa, ya. Berarti kita harus tahu karakter masing-masing itu yang wajib. Lebih bagus lagi kita juga harus tahu karakter setiap siswa itu semuanya, ya. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan siswa, kita itu tidak boleh langsung menghakiminya. Jadi menganggap bahwa setiap orang itu pasti membuat suatu kesalahan. Dan kita harus juga memberikan semangat. Kalau misalnya semangat bagi siswa itu misalnya kegagalan itu adalah apa namanya? Kesuksesan yang tertunda, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada itu kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah berumah tangga, ada itu kata-kata yang saya ciptakan, ya. Kegagalan
kegagalan hancur, teman-teman pantang mundur ya. Itu hanya intermezzo saja ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa ya. Jadi untuk orang tua terhadap siswa, terhadap murid ya. Jadi kadang murid itu kan tidak, kalau melaksanakan sesuatu tidak berpikir panjang. Nah, sebagai orang yang lebih tua, kita harus memaksa untuk hal-hal yang positif, tetapi secara lembut ya Bapak Ibu semua. Disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya, Bapak Ibu di sini pasti sudah hafal profil pelajar Pancasila, itu banyak sekali. Kalau di nilai kebajikan universal ya, yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap manusia itu ada 5 hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, atau bahasa Inggrisnya itu survival. Jadi kita itu untuk hidup itu harus bertahan hidup. Setiap orang itu mempunyai pertahanan hidup yang berbeda-beda, tapi setiap orang harus membutuhkan kebutuhan bertahan hidup ya. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu belonging. Jadi kita tidak bisa sendiri hidupnya, harus ada orang yang menyayangi. Orang menyayangi itu tidak harus suami atau istri bagi yang belum, tetapi orang tua, teman-teman kita itu adalah cinta dan kasih sayang. Jangan minder ya Bapak Ibu yang belum berkeluarga. Oh, saya berarti cinta kasih sayang saya belum ada ini ya. Jadi tidak harus dari suami atau istri ya, bisa dari orang lain. Terus yang ketiga adalah kebebasan atau freedom ya. Freedom bukan freedom ya. Freedom itu berarti setiap orang memastikan ingin tidak terkekang ya, tidak terpenjara hatinya, ingin mengekspresikan. Misalnya sukanya kok ya, seseorang itu sukanya nyanyi-nyanyi, berarti dia harus mengekspresikan menyanyi karena dia merasa kebebasan. Ada yang sukanya mendaki gunung misalnya, putra-putri Bapak Ibu semua, kita sebagai orang tua yang harus memberikan kebebasan. Jangan mengekang, nggak boleh, mama takut kalau kamu nanti gimana-gimana gitu misalnya, seperti itu. Kita harus memberikan kebebasan pada murid kita, tetapi kita harus mengontrolnya juga. Jangan sampai terkekang. Nanti kalau dia terkekang itu nanti dampaknya anak itu tidak bisa aktif lagi ya, karena takut, saya ditakutin orang tua, saya tidak boleh kayak gini seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Terus yang selanjutnya adalah yang keempat, kesenangan. Kesenangan itu fun atau happy ya. Kalau murid-murid itu happy, kalau di sini fun ya, fun.
Berarti murid itu, setiap manusia itu harus bahagia. Sebetulnya bahagia itu harus kita ciptakan, Bu. Bukan kita cari, tapi kita harus menciptakan kebahagiaan. Kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam diri sendiri, kita dari hal-hal yang kecil ya. Jadi kita jangan mencari, tapi harus menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bahagia nih kalau saya suka di rumah nonton drakor Korea, itu sudah bahagia. Ada yang bahagianya tongkrong saja di mall, lihat wah ada yang cantik, ada yang ganteng, itu ada yang seperti itu. Karena kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda ya. Terus yang terakhir adalah kekuasaan. Jadi setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang ingin dicapai. Misalnya saya ingin menjadi ketua kelas, saya ingin menjadi kepala sekolah, berarti itu kan ada kaitannya dengan kekuasaan. Saya ingin menjadi koordinator guru misalnya seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sampun jelaskan Bapak Ibu semua? Terima kasih. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi, berarti motivasi itu semangat ya. Jadi ada 3 teori semangat. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Eksternal itu berarti motivasi yang berasal dari luar ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang berasal dari luar, ya. Nah, misalnya saya harus berpenampilan bagus ini misalnya ya, harus stylish karena dipandang orang, berarti orang lain itu kan termasuk motivasi eksternal. Terus yang kedua adalah motivasi eksternal, masih motivasi eksternal. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, contohnya tadi ya, misalnya saya itu belajar karena ini nanti ada lomba, misalnya siswa lomba pidato, dia motivasinya semangatnya untuk mendapatkan hadiah, itu berarti kan motivasi eksternal dari luar, karena ada imbalan atau hadiah ya, kalau di bahasa Arab itu hibah gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal itu adalah tujuan disiplin positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini untuk motivasi internal, itu kaitannya dengan jati diri kita. Jadi kita itu punya penghargaan terhadap diri sendiri. Itu berkaitan dengan motivasi internal. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Jadi monggo nanti kita pilih ya. Kalau salah tidak apa-apa, tidak ada hukuman dari saya dan tidak ada konsekuensi dari saya. Ini hanya fun saja ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ada 4 hal. Monggo Bapak Ibu nanti bisa renungkan, nggih. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Monggo apa? Konsekuensi atau hukuman. Nah, monggo. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi.
Selanjutnya, membersihkan toilet karena tidak mengerjakan tugas matematika. Monggo, napa-napa? Konsekuensi napa hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau saya tanya anak kecil biasanya dijawab belakangnya ya itu ya. Tapi kalau bapak ibu kan enggak ya. Nah, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saat jam olahraga. Monggo, hukuman atau konsekuensi? Dijawab. Konsekuensi. Tidak boleh mengenakan sepatu selama 1 hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Monggo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu kalau ada 4 pertanyaan, berarti 1 pertanyaan itu kalau dinilai 25 ya. Jadi nanti kalau yang betul 4 berarti 100, betul 3 75, betul 2 50 dan betul 1 25. Tapi kayaknya betul semua ini, banyak yang nilai 100. Coba kita lihat jawabannya. Bim salabim abrakadabra. Nah, judulnya ternyata konsekuensi hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu adalah konsekuensi, betul. Membersihkan toilet karena tidak mengerjakan tugas matematika adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saat jam olahraga adalah konsekuensi. Tidak boleh mengenakan sepatu selama 1 hari karena tidak menggunakan sepatu hitam adalah hukuman. Ini kuncinya itu KH sesuai nama saya ya, Hifdiyatul KH ya. Kalau bisa menebak, kebetulan saja ini ya. Selanjutnya lanjut. Coba kita lihat. Ada 5 posisi kontrol guru. Saya harus hati-hati, alhamdulillah tidak cedal ya saya ini ya. Jadi disiplin positif menurut Diana Goshen itu nanti ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini kebanyakan kita kalau belum tahu ilmu apa ya, ilmu yang sekarang ini kebanyakan dalam posisi penghukum ini. Jadi kalau misalnya ada anak misalnya tidak masuk sekolah, tidak masuk karena terlambat 30 menit, langsung Bapak Ibu keluar sumunya ini ya. Jadi keluar sumunya langsung ya itu ya. Ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Sebaiknya dihindari. Jadi kita menggunakan tidak penghukum itu Bapak Ibu, tapi kita menggunakan konsekuensi ya. Jadi jangan langsung kamu tidak masuk sekolah, bersihkan WC. Langsung ya. Langsung seperti itu kan Pak Bonnya Mas Fajar langsung alhamdulillah ada yang membantu saya untuk membersihkan WC gitu. Tidak seperti itu. Itu sebaiknya jangan ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh sebagai penghukum, tapi sebagai konsekuensi saja. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita kalau misalnya ada siswa atau ada murid yang melakukan kesalahan ya, kita tanya baik-baik dengan nada yang dengan intonasi yang baik juga. Misalnya dipanggil Dek Fajar, saya dengar kamu tadi tidak memakai sepatu hitam ya.
kenapa ini? Nah, kita harus tahu, kamu bagus enggak kalau hari ini tidak memakai sepatu hitam seperti itu? Berarti dia kan tersentuh, oh saya membuat kesalahan. Berarti dia merasa, kita tidak langsung dengan kata-kata kamu seperti ini, itu tidak boleh ya, tidak disarankan ya. Terus yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman ya. Teman itu bahasa Inggrisnya adalah friend ya. Kita hanya teman saja ya, jangan teman yang lain, karena nanti kalau kebablasan Bapak Ibu guru semua yang masih single, ini jadinya tidak best friend tapi bisa boyfriend and girlfriend ya. Itu kalau boyfriend and girlfriend kan bahasa Inggrisnya jadi pacar ini ya. Nah, ini hanya sebagai teman saja, sebagai friend saja ya. Kita harus yang masih single ini ya. Jadi dengan murid-muridnya harus menahan diri. Tapi kalau jodoh ya tak kemana nggih, Bapak Ibu nggih. Nih, selanjutnya sebagai teman berarti kita menganggap murid kita itu sama ya, sama, sehingga murid itu kalau sudah nyaman dengan Bapak Ibu guru, dia pasti menceritakan segala permasalahannya. Mengapa tidak terlambat sekolah? Mengapa tidak sekolah? Karena apa? Karena murid itu tidak berangkat sekolah, mungkin ada kekecewaan dengan keluarganya, orang tuanya, bapak ibunya bercerai misalnya ya. Dia itu merasa marah, meluapkannya dengan tidak berangkat sekolah. Jadi berontak dia. Kalau kita sebagai teman, itu berarti kan kita di posisi tahu apa yang yang murid itu rasakan ya. Terus yang selanjutnya adalah sebagai pemantau ya. Pemantau itu berarti kita koyok intelijen, sekarang itu intelijen Mossad ya itu ya. Kalau di Indonesia BIN ya, Badan Intelijen Nasional gitu. Jadi kita itu memantau murid-murid kita. Jadi memantau murid-murid kita ya. Jadi dengan memantau itu kita bisa melakukan tindakan. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer itu berarti kita harus mempunyai sifat bijaksana, mengayomi, melindungi ya, bagaikan seorang suami di dalam kepala keluarga. Berarti kita sebagai guru di dalam kelas kita. Lanjut. 5 posisi kontrol. Jadi motivasi eksternal ada 2, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ya. Jadi ada identitas gagal dan identitas berhasil. Ada perilaku kontrol negatif di mana itu penghukum, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan gitu ya. Terus hasilnya jadi memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, membuat orang merasa bersalah. Jadi guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Perilaku kontrol positif, teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, memantau, menghitung dan mengukur. Teman, kalau guru berkata lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Hasilnya ketergantungan. Untuk pemantau, kalimatnya misalnya apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang.
hasilnya untuk pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Yang terakhir adalah kontrol diri sebagai manajer, itu berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya sebagai seorang guru, apa yang kita yakini? Apa kamu menyakiti hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Dan hal ini yang paling Bapak Ibu lakukan, yaitu kita harus hasilnya nanti akan menguatkan watak atau karakter. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goshen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi untuk peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah nilai dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Peraturan gunakan masker, keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, untuk keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi, jadi ada 3, yaitu validasi kebutuhan, di mana validasi kebutuhan itu misalnya kamu tentu punya alasan mengapa hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Bersatu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. 3, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, terus yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. 5, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin gitu apa ya. Terus yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. 7, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri?
validasi tindakan yang salah. 1. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. 2. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 3. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. 1. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 2. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 3. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. 4. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini salah satu kalimat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan terakhir saya akan memberikan pantun pada Bapak Ibu semua. Bonceng kekasih dengan Bapak bonceng kekasih naik motor. Terima kasih Bapak Ibu semua sebagai motivator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada calon guru penggerak yang melaksanakan diseminasi positif di sekolah. Monggo. Izin bertanya, apa manfaat menstabilkan identitas pada tahap segitiga restitusi? Terima kasih. Tanya, apakah dalam menangani sesuatu masalah posisi kontrol guru diterapkan lebih dari satu posisi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan berkaitan dengan penerapan keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas secara konsisten di kelas tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ulul, Pak Rohman, dan Bu Nisrina yang telah bertanya pada saya. Saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama dari Bu Ulul ya, apa manfaat menstabilkan identitas pada tahap segitiga restitusi? Saya mencoba menjawab, nanti kalau salah ya dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang untuk manfaat menstabilkan identitas adalah mengarahkan anak untuk menyadari kesalahan yang mereka buat secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung anak itu tahu saya salah, sehingga mereka itu mampu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang berhasil. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus selalu memberikan motivasi. Contohnya gini, misalnya anak gagal nih, nilainya di bawah KKM. Kita memberikan kata-kata semangat, misalnya kegagalan hancur, ya, maka jalan alternatif siap tempur. Berarti harus ada jalan alternatif. Jalan yang mana? Berarti misalnya harus belajar lebih giat. Jadi anak tidak terpuruk seperti itu. Nah, dengan kita memberikan motivasi kepada murid, ya, kita juga misalnya kalau ada anak yang bermasalah, kita istilahnya itu tidak ember ya Bapak Ibu ya, jadi tidak menceritakan kepada orang lain, berarti harus ada privasi, karena anak itu kadang merasa down karena permasalahannya itu diketahui oleh orang sedunia gitu, rahasia dunia. Berarti kita sebagai seorang guru harus privasi ya, tidak boleh
ngobrol kanan kiri ya, seperti itu. Jadi manfaat identitas. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Mas Rohman, apakah dalam menangani suatu masalah posisi kontrol diterapkan lebih dari satu posisi? Jawabannya bisa ya, aku pasti bisa. 2, boleh, betul-betul ya. 3, betul-betul, tergantung dari masalahnya itu sendiri. Karena setiap masalah itu kadang kita posisinya satu sebagai teman saja, boleh. Terus bisa juga sebagai teman dan manajer, seperti itu. Jadi tergantung dari masalah yang dihadapi. Boleh lebih dari 1, 2, 3 semuanya boleh ya. Betul-betul pokoknya semuanya. Kalau tidak menggunakan posisi kontrol baru tidak betul itu ya. Yang terakhir adalah pertanyaan dari Ibu Nisrina ya. Ibu Nisrina itu bertanya bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas secara konsisten di kelas. Jadi untuk keyakinan kelas itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan kelas ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Contohnya gini, mudah disiplin berarti mudi. Terus kalau hari Jumat itu kita ada, misalnya ada berbagi berarti jumadi, Jumat berbagi dan dibagi, misalnya seperti itu keyakinan kelasnya ya. Terus banyak sekali pokoknya ya. Saling menghormati, mulai muti misalnya, mulai menghormati. Nah, terus keyakinan kelas itu berasal dari siswa, disepakati oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa, bukan dari guru ya, dari siswa. Terus guru itu harus memberikan penguatan secara terus-menerus. Jadi kita harus memberikan stimulus secara terus-menerus, tidak boleh pantang mundur ini ya. Nah, jadi harus selalu semangat, selalu mengingatkan, tapi ya tidak boleh cerewet banget gitu ya. Jadi harus mengingatkan, disinggung-singgung lah kalau misalnya sudah menyeleweng kanan kiri, nah seperti itu. Jadi kita harus selalu mengingatkan. Itu tips dari saya dan seperti itu. Terima kasih semuanya ya, Ge. Lanjutkan acara berikutnya, yakni simulasi segitiga restitusi. Selamat siang Ali. Siang Bu. Gimana kabarnya nak? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Iya Bu. Ali kenapa kok wajahnya seperti ada yang dipikirkan? Saya enggak enak Bu. Tadi Amira agak gimana gitu Bu. Oh gitu. Nah, tadi emangnya Ali ngapain sama Amira? Tadi kan nilai saya lebih bagus dari Amira Bu. Saya dapat nilai 90. Saya kan secara refleks Bu, senang, bahagia, gembira, ya? bangga karena nilainya bagus. Oke. Saya bilang, ye nilai saya bagus daripada kamu gitu Bu. Sambil bercanda Memangnya sih Bu. nilai Amira ini berapa ya kok seperti itu Ali? Saya dengar sih sekitar kata teman-teman sih 60 Bu. Sedangkan punya saya 90 Bu. Kira-kira apa yang Ali lakukan itu benar atau tidak ya? Salah Bu. Ya karena secara langsung menyindir Amira Bu. Kira-kira apa yang dilakukan Ali itu sesuai tidak sama keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas Bu. Lalu apa yang akan dilakukan Ali untuk selanjutnya, langkah selanjutnya setelah ini? Saya meminta maaf Bu pada Amira, kemudian mengajak rekan-rekan untuk mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama Bu. Oke, berarti Ali sudah menyadari ya akan Iya, kesalahannya ya, iya, Bu. dan akan meminta maaf sehingga Amira mau memaafkan, terus Iya, Ali akan memperbaiki kesalahannya Iya. dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Iya Bu. Terima kasih Ali, berarti Ali sudah ada kesadaran diri ya dalam diri, Iya Bu. sehingga kedepannya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nggih Bu, nggih. Terima kasih Ali. Nggih Bu, sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang.
Demikian akhir dari acara diseminasi budaya positif di sekolah. Saya selaku pembawa acara, jika ada kekurangan dalam tutur kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.